Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bapak dosen, Bapak Prasetyo Kurniawan, selaku dosen pengantar manajemen di program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Rahmaditya dengan NIM 221010500-768 dari kelas 01 SMJP 006. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Bisnis Manajemen Modern. Ya, manajemen dalam arti yang sangat sederhana, yaitu adalah mengatur atau mengelola. Manajemen adalah suatu proses kegiatan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses tersebut yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu ada 5 submaterinya, yaitu nomor 1 pengertian manajemen menurut ahli, nomor 2 prinsip manajemen, yang ketiga ciri khusus, yang keempat fungsi manajemen, yang kelima unsur manajemen. Yang pertama adalah manajemen menurut Tihani Handoko, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tetap mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah dari M. Ngalim Purwanto. Dia menyebutkan bahwa manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Yang ketiga ada Robin dan Coulter, yang dimana dia mengatakan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Yang kedua submaterinya yaitu prinsip manajemen, yang dimana kita ada 5 poin prinsip manajemen. Yang pertama, pemberian tugas yang adil atau seimbang. Seorang atasan sebaiknya dalam memberikan tugas ke seluruh bawahan harus adil dan merata sehingga tidak muncul konflik. Yang kedua, memberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberikan wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan secara langsung. Nomor 3, memberikan pengaruh kedisiplinan. Disiplin adalah kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, garis komando yang jelas. Setiap karyawan atau kerabat hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung, bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa bahwa menjadi atasan para karyawan atau kerabat kerja tersebut. Yang kelima, mempunyai visi yang sama. Aktivitas yang dilakukan di lingkungan organisasi hendaknya harus mempunyai tujuan, harapan, dan pencapaian yang sama, sehingga semua berjalan sesuai dengan harapan organisasi. Yang ketiga submaterinya ada ciri-ciri khusus manajemen, yaitu 1, mempunyai tujuan atau target. Yang kedua, mempunyai pemimpin. Yang ketiga, mempunyai pelaksana. Fungsi manajemen menurut George Terry. Fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry ada 4, yaitu planning, perorganisasian, pergerakan, pengendalian atau controlling. Yang pertama adalah planning. Apa itu planning? Planning adalah garis besar serta tujuan, disebut juga dengan perencanaan. Sebuah perencanaan dalam sebuah organisasi menjadi suatu rencana yang berisikan tentang perumunan yang akan
diimplementasikan menjadi tujuan akhir dari sebuah rencana adalah jalan untuk menuju visi perusahaan tercapai. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas pengelompokan, aktivitas penguasaan kelompok, aktivitas pendelegasian wewenang, pengkoordinasikan hubungan antara wewenang dan informasi serta vertikal maupun horizontal yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah penggerakan atau actuating. Pergerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang-orang agar mau dan suka bekerja, mempunyai arti bagaimana menjadikan para pegawai sadar akan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan adalah tindakan untuk memastikan apakah sesuatu rencana perusahaan sudah berjalan dengan sesuai dengan prosedur perusahaan atau pelaksanaan suatu perencanaan sesuai dengan rencana perusahaan. Untuk submateri yang kelima yaitu adalah unsur manajemen menurut Hasibuan. Unsur manajemen menurut Hasibuan itu ada 6, yaitu manusia, man, uang, money, bahan material, cara pelaksanaan, metode, pasar, market, mesin, machine. Kita ada 6 poin-poin yaitu manusia. Apa sih yang disebut dengan manusia itu? Yang dimaksud dengan manusia itu adalah di mana aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya manusia, yang pertama. Dan yang kedua, uang. Apa sih yang dimaksud dengan uang dalam manajemen itu? Untuk melakukan berbagai aktivitas manajemen diperlukan uang seperti upah atau gaji, pembelian faktor produksi, dan sebagainya. Uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah bahan-bahan atau material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam tingkat teknologi sekarang ini, bahan material bukan hanya saja sebagai pembantu bagi mesin, dan mesin telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia. Poin keempat, cara pelaksanaan atau metode untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Maka manusia dihadapkan pada berbagai alternatif pelaksanaan. Yang kelima, pasar atau market. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin tercapai. Yang keenam adalah mesin, yaitu manajemen akan berfungsi jika produksi berjalan, maka mesin di sini. Jika produksi berjalan, maka mesin di sini adalah proses produksi suatu produk dari bahan mentah ke bahan asli. Untuk poin selanjutnya, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.